Lalu benar-benar saya mengucapkan di situ, apakah benar saya bisa mati di sini karena kedinginan? Pikiran saya tetap positif. Mungkin ini bukan jalan air, mungkin kebetulan saja ini ada turunan di sini, bukan jalan air. Saya pikiran seperti itu. Akhirnya saya nanjak. Belum sampai mulailah di situ keluh kesah terucapkan. Padahal kata-kata saya bilang dalam suatu pendakian tidak boleh ada kata menyerah, menyesal, kata kotor, atau yang sering kita bicara gini, capek lah, udahlah, percuma, seperti itu yang biasa. Lalu saya mengucapkan itu di pertengahan perjalanan. Benar-benar capek. Apa yang kita dapatkan setimpal ya di atas. Iya, insya Allah pasti setimpal pemandangannya kok. Dengan nafas yang terengap, seperti hampir putus saat itu. Karena apa? Kabutnya satu tebal dan kami tetap jalan. Oksigen benar-benar tipis saat itu. Nafas kami mulai terentak-entak. Lalu kami pun berhenti lagi untuk mengambil nafas sejenak. Dan kami pun duduk sambil minum. Saya bersender ke pohon sambil melihat ke atas. Pohon itu bergerak terhelai oleh angin. Bunyinya sangat terasa. Tenang. Di pikiran pun tenang di hati. Saya dibangun sambutan. Jangan sampai tertidur di situ. Karena apa? Pendakian kita belum sampai di titiknya. Lalu saya mengucapkan, ayo Put, semangat. Kita pasti sampai kok. Ini cuma Gunung Malang, kataku. Lah disitulah dari ucapan itu mulai benar-benar seperti saya meremehkan. Jadi situ mulai mistik benar-benar kuat. Karena perkataan saya itu, mungkin mereka yang berada di sana merasa tersinggung. Mereka yang saya maksud itu adalah mungkin penduduk situ yang tidak terlihat. Tapi saya tetap mencoba berlaku sopan. Karena apa? Ini bukan tempat saya. Dalam hati, permisi, maafkan kata-kata saya yang terucap. Mungkin saya tidak sengaja karena pikiran dan badan saya capek. Selawat pun saya baca pelan-pelan dalam hati. Dan doa-doa selalu menyertai dalam pendakian itu. Dan benar, kami sampai ke Ilalang. Atasnya itu baru pos 1 yang kita tuju. Semangat langsung membara pada saat itu. Wah Put, ini Ilalang yang menuju tempat kita ngecamp di sana. Iya sis, benar. Ayo kita lari. Akhirnya saya terbawa lari dengan semangat. Tapi terasa Ilalang ini sangat jauh. Put, kok gak sampai-sampai ya? Saya kira kita sudah jauh larinya. Iya sis, saya kira juga begitu. Ya sudah Put, kita pelan-pelan saja. Iya sis, kita santai saja lah. Sebentar lagi sampai kok. Akhirnya kita jalan pelan sambil terus membaca sholawat dalam hati. Lalu benar-benar kita sampai di pos 1 atau Gunung Malang. Lega, pikiran tenang. Benar-benar sangat bangga merasanya telah sampai di situ. Lalu kami mendirikan tenda. Konyolnya apa? Padahal di tempat rumah teman saya tadi, kami telah mencoba untuk mendirikan tenda. Bisa, tapi di situ sampai gagal-gagal terus. Entah apa yang dipikirkan. Lalu kami berhenti sejenak sambil mengambil nafas untuk tenang. Mungkin perasaan senang dan ingin cepat-cepat masuk tenda yang membuat pikiran kami tidak tenang.
Setelah berhenti, kami mulai tenang. Tapi badan ini benar-benar menggigil. Dinginnya benar-benar sangat dingin sampai ke tulang. Sampai memegang tenda saja, tangan ini tak terasa. Benar-benar kaku rasanya. Tapi saya memaksakan untuk memasang patok demi patok tenda itu agar berdiri. Dan akhirnya tenda itu pun jadi. Kami langsung masuk ke dalam agar lebih hangat daripada di luar. Tapi tololnya kami, karena kami tidak membawa alas, kami tidur hanya dengan alas tenda itu saja. Dinginnya benar-benar sangat dingin sampai ke tulang. Kami tidur langsung di atas tanah yang beralaskan tenda, satu alas tenda itu. Bisa dibayangkan. Dan rasa mistik itu mulai mengental, benar-benar mengental di sana. Waktu yang berjalan awalnya cepat atau biasa, di situ mulai lama. Kami sampai di situ sekitar jam 1 lebih, sekitaran setengah 2 lah. Dan disitulah waktu mulai melambat dan terus melambat. Jam 1 lebih 40 mungkin terjadi hujan yang sangat besar. Entah apa yang terjadi. Di situ kami benar-benar kedinginan dan pikiran kami sudah mulai tidak tenang. Pikiran kami sudah kacau karena badan kami mulai hipo atau kedinginan. Saya sampai berpikiran, apakah saya akan mati di sini kedinginan? Jangan sampai. Pikiran itu selalu menyelimuti pikiran saya. Karena apa? Saya melihat teman saya yang tertidur menggigil sangat cepat, tapi dia tertidur. Yang saya takutkan, tertidurnya itu sampai lama. Saya benar-benar takut. Saya terus melihat jam, detik demi detik terasa sangat lama. Saya coba bawa tidur. Saya coba terus, saya coba. Akhirnya saya tertidur. Saya merasakan tidur itu cukup lama. Mungkin ada 3 jam atau 5 jam. Tapi anehnya, ketika saya lihat jam HP, ternyata baru 20 menit saya tertidur. Sungguh tidak masuk akal menurut saya. Saya mencoba untuk menghangatkan diri dan mengosong-osong tangan saya. Lalu saya tempelkan ke badan agar badan saya merasa hangat. Tapi dengan cara itu tidak mengurangi sedikit pun rasa kedinginan saya. Lalu saya membangunkan Putra. Put. Dia masih tertidur dengan menggigil sangat cepatnya. Saya mulai khawatir. Lalu saya benar-benar berdoa, ya Allah, lindungilah kami apabila kami berbuat salah di sini. Mohon maafkanlah saya. Manusia tak jauh dari lembut salah. Lalu saya membaca sholawat di situ, terus membaca sholawat, dan saya memohonkan Put. Akhirnya Putra pun bangun. Apa kamu gak merasa kedinginan? Benar-benar dingin sis. Tapi badan ini benar-benar capek. Jadi mata kantuk ini gak bisa tertahankan. Iya, tapi jangan tidur terus Put. Saya takutnya kalau kamu tertidur sampai pingsan dan hipo Put. Hah? Apa iya sis bisa sampai seperti itu? Ya, saya takutkan seperti itu. Makanya jangan terlalu lama untuk tidur. Karena apa? Kamu terus gigil sangat cepat Put. Oh, begitu ya sis? Iya. Saya mau minta tolong boleh? Tolong apa sis?
Coba kamu gosok-gosokkan tangan lalu tempelkan ke pipi saya. Apakah saya merasakan hangat? Lalu putra pun melakukan gosokan itu dan menempelkan ke pipi saya. Yang saya rasa hanya tangan dingin dia tanpa ada rasa hangat. Hujan masih terjadi. Badai malah membesar. Petir saling menyambar. Kami cuma berdua di atas. Tapi kata penjaga itu biasanya malam minggu tuh ramai. Tapi ini apa? Cuma kita berdua. Lalu benar-benar saya mengucapkan di situ. Apakah benar saya bisa mati di sini karena kedinginan? Putra menjawab, "Hush, jangan seperti itu sih, nggak sampai kok. Tetap positif. Tapi ini benar-benar dingin, Put. Sampai-sampai saya melakukan kaki saya bungkus dengan kresek, kantong plastik agar merasa lebih hangat. Dan tas saya keluarkan semuanya, yaitu yang cuma bawa air mineral itu. Saya masukkan ke kaki saya agar saya merasa hangat. Lalu kami pun tertidur kembali. Dan waktu terbangun itu, syukur alhamdulillah benar-benar hujan itu telah reda. Dan disitulah saya mendengar ada rombongan orang yang lewat. Saya sontak bahagia. Wah, saya ada teman nih di atas. Lalu saya curiga. Saya keluar untuk melihat berapa rombongan itu. Namun apa? Di luar kosong. Cuma kami berdua. Saya menghela napas. Tetap untuk coba berpikiran positif tanpa ada pikiran lain, karena apabila saya berpikiran akan terus berpikir yang negatif dan menghayal. Lalu saya membawa untuk beristighfar terus. Waktu akhirnya menunjukkan pukul 3:05. Disitulah saya merasa lega, karena hujan telah terlewati, badai telah terlewati. Akhirnya saya keluar untuk melihat pemandangan di luar. Saya buka tenda. Hawa dingin langsung masuk menusuk ke tulang. Beda dalam suasana tenda yang agak hangat daripada di luar. Tapi rasa penasaran yang tinggi akan keindahannya, saya memaksa untuk keluar. Wah, sontak saya benar-benar histeris. Ternyata benar-benar indah pemandangannya. Setelah melihat pemandangan itu, saya mulai berpikiran selalu positif. Saya melihat bahwa kekuasaan Tuhan itulah sangat luar biasa. Lalu saya mengajak Putra, Put, keluar sini. Pemandangan di luar sangatlah indah. Banyak lampu-lampu desa yang terlihat dari sini. Dan bintang pun sangatlah cerah dan banyak di atas sana. Lalu Putra pun keluar. Masya Allah, iya sih benar, pemandangannya sangat indah. Cuma dinginnya itu yang tidak menguatkan. Ya sudah Put, ayo kita langsung masuk saja. Akhirnya kita langsung masuk ke tenda. Ya apalagi yang dilakukan dalam tenda kalau tidak tidur. Kami coba untuk bawa tidur kembali. Dan sambil berdoa, alhamdulillahnya kami bisa tertidur nyenyak dan terbangun di pagi hari pada jam 5 lebih. Lalu saya berinisiatif untuk keluar dan mengambil foto keindahan yang ada di situ. Lalu saya berkata kepada Put, minta tolong dong fotoin. Dan pada saat saya minta foto itu, ternyata sudah jam 5:31. Lalu di situ hawa-hawa negatif sudah mulai menjauh mungkin. Apa mungkin pikiran saya yang positif, jadi mistis itu tidak terlalu terasa. Kami pun berfoto-foto di situ. Tak lama langsung
kita berdua balik ke tenda untuk makan roti sama mie instan yang kami bawa. Karena kami tidak membawa kompor, kami terpaksa. Mie itu tidak bisa kami masak, hanya kami remuk atau bahasa Indonesianya itu diremes dan dicampur sama bumbu untuk makan berdua. Air dalam termos kecil itu yang panas sudah mendingin seperti air es. Ya sudahlah, kita makan mie ini aja Put sama roti. Yang penting ada isi di perut. Iya, lalu kita melanjutkan makan. Setelah makan, tak terasa waktu mulai terbiasa. Jam 6 lebih, cahaya matahari mulai datang menghangatkan badan ini dan suasana. Lalu jam 7, kami berjalan-jalan. Kami mengikuti jalan ke atas menuju puncak. Ternyata di situ ada makam, atau lebih tepatnya petilasan. Mulai dari situ pikiran saya mulai benar-benar kembali. Saya berkata dalam hati, maafkan saya apabila saya berbuat salah di sini, sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu kami kembali ke bawah. Kami berinisiatif untuk turun ketika matahari telah muncul ke atas. Jam 10 lebih untuk turun. Lalu jam 10 kurang kami siap-siap. Kami membereskan tenda. Tapi sebelum itu saya mengambil foto. Bahwasanya kami di puncak Gunung Malang hanya berdua satu tenda. Saya sambil menulis cerita ini, mungkin bisa menjadi pengalaman saya ke depannya agar lebih benar-benar matang untuk mendaki. Lalu setelah beres-beres pun selesai, kami turun. Ternyata apa? Ilalang yang kami lari tadi malam gak terlalu jauh dari tempat kami awal lari. Tapi tadi malam yang saya rasa benar-benar jauh. Beda dengan saat kami turun. Benar-benar sangat cepat. Suasana pun riang, senang, tanpa ada rasa misterius itu kembali. Kami pun jalan dengan tenang. Lalu kami juga melihat tempat yang saya kira itu adalah sungai. Tapi itu benar-benar sungai kecil. Aliran air kecil melewati itu. Tapi tidak seseram malam itu. Siang itu saya melihatnya seperti biasa, perkebunan. Dan akhirnya kami terus jalan dan saya mengambil foto di perbatasan hutan dan perkebunan. Di situ cahaya mentari benar-benar sangat hangat ke badan. Kami terus jalan dan akhirnya kami pun sampai di perkebunan warga. Kami bertemu sama ibu-ibu dan saya menyapa, "Bu, nggih Mas, dari atas ya Mas?" "Nggih Bu." "Berapa orang Mas?" "Cuma kami berdua." "Oh, rame ya Mas. Tapi saya lihat dari depan rumah kayaknya Mas doang loh." "Nggih Bu, tapi kata Mas penjaganya katanya malam minggu ini rame. Tapi sekarang kok enggak." "Tapi iya Mas, malam minggu ini terasa aneh, gak kayak biasanya." "Oh, nggih pamit rin Bu." Lalu kami pun jalan terus menuju ke bawah, sambil terus menyapa para ibu dan bapak yang sedang berkebun. Sesampainya di base camp, saya bertanya kepada penjaga yang tadi malam, "Mas, gimana? Katanya malam minggu itu pasti rame. Tapi kok tadi malam cuma benar-benar kita berdua di atas, gak ada pendaki lain?" Mas itu agak tertawa dan berkata, "Iya Mas, maaf,
Tapi biasanya setiap saya jaga malam minggu kemarin-kemarin itu sangat ramai. Entah mengapa malam ini cuma emas di sana. Mas tahu nggak, saya berkata, di atas itu hujannya benar-benar besar mas, sampai saya kedinginan. Mas penjaga bilang, ah masa mas, di bawah sini terang kok, tuh di depan ada bakaran jagung sisa tadi malam. Saya tercengang, kok bisa malah di atas hujan benar-benar besar. Saya bertanya orang, mas masa iya di atas benar-benar hujannya lebat loh mas, sampai tenda kami bergoyang cepat. Oh masa mas, benar mas, kami sempat juga putus asa mas di atas karena merasa kedinginan dan hujan lebat itu. Kami bingung mau gimana, tapi dengan sikap tenang kami alhamdulillah bisa melaluinya mas. Mas itu pun berkata, iya mas, emang harus seperti itu. Ketika dalam kondisi seperti itu harus tetap tenang. Iya mas, ya sudahlah, saya mau makan dulu mas. Lalu saya memesan menuan kembali sama es teh dan kopi buat teman saya untuk menghangatkan perut ini. Akhirnya setelah makan selesai dan ngopi-ngopi selesai, kami pun berpamitan ke mas-masnya. Ya sudah mas, saya pamit dulu. Terima kasih. Maaf apabila saya ada tutur kata yang salah kalau berbicara sama mas. Iya mas, enggak apa-apa, kapan-kapan main sini lagi ya mas. Iya mas, makasih. Lalu kami pun bersiap-siap untuk pulang. Dan dari pulang dari base camp itu sampai ke rumah, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa, lancar sampai rumah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya yaitu jangan remehkan pendakian manapun, walaupun itu hanyalah gunung kecil. Tapi yang harus kita ingat, walaupun itu gunung kecil, itu tetap bukan wilayah kita. Tetap kita harus sopan santun kita jaga dalam pendakian. Manapun dan dimanapun kita melakukannya, kita harus tetap sopan. Dan yang terpenting, membawa peralatan pendakian itu harus komplit. Benar-benar komplit. Jangan seperti kita yang meremehkan dan kurang pengalaman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time by Aziz Supriyadi. Sampai ketemu di video selanjutnya.